Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka di Zoom ya, dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelas 10 produksi 1, 10 produksi 2 dan 10 produksi 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan lantaran pembacaan Asmaul Husna ini kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malik Malik al-Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Muhni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna infir lana dhunubana ولوالدينا وذرياتنا
كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وانصح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بل مقاصدنا وقد حوائجنا والحمد للهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita semua sudah baca Asmaul Husna, mudah-mudahan menjadi ibadah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 10 produksi 1, 2 dan 3. Untuk pembahasan kali ini Pak Fahmi akan mencoba membahas soal-soal ya. Jadi untuk persiapan kalian menjelang penilaian akhir semester, mudah-mudahan soal-soal ini nanti ya, diharapkan menjadi referensi kalian dalam belajar dan mempermudah kalian dalam memahami soal-soal ketika nanti pada waktu penilaian akhir semester berlangsung. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kalian diberi kemudahan ya dalam mengerjakan soal-soal nanti sehingga mendapatkan nilai yang maksimal dan semuanya kelas produksi 10 produksi 1, 2 dan 3 bisa naik kelas semuanya. Amin Allahumma amin. Nanti yang bisa menjawab bisa langsung jawab ya. Di suaranya dihatikan supaya nanti biar ada komunikasi. Sekarang saya coba untuk mempresentasikan soal-soal yang sudah saya buat tadi di PowerPoint. Oke, bisa terlihat dengan jelas presentasi saya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas latihan soal PAS kelas 10. Oke. Perhatikan potongan ayat berikut ini nomor 1 ya. Potongan ayat tersebut artinya siapa kira-kira yang bisa menjawab? Sebutkan nama langsung. Nama kelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Potongan ayat tersebut artinya adalah, yuk siapa yang mau mencoba menjawab? Ada yang bisa? Halo? A,
janganlah kalian mendekati zina. B, janganlah rasa belas kalian kepada keduanya. C, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Kemudian D, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian E, berzina perempuan dan berzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Ayo, siapa yang menjawab namanya? Siapa nama? Oke, apa Mbak Cindy? Oke, betul sekali ya. Cindy dari 10/3. Lanjut sekarang nomor 2. Allah melaknat, membenci dan melarang perbuatan zina. Perintah Allah untuk menjauhi perbuatan zina tertuang dalam potongan ayat berikut. A. Siapa nama? Kelas? Ya, apa jawabannya? Yang apa? Atas diri. Oleh, oke. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Pinter. Betul ya? Oke. Lanjut lagi nomor 3. Potongan ayat perhatikan berikutnya. Pada lafal yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ayo, siapa yang mau menjawab? A. Mad tabi'i, B. Mad iwad, C. Mad silah qasirah, D. Mad wajib muttasil, E. Mad lazim mutsaqal kilmi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada berarti tidak ada yang bisa. 1, 2, 3. Oke, berarti pemahaman tentang tajwid kebanyakan belum bisa atau lupa mungkin ya. Pernah belajar tapi lupa. Kalau yang bergaris bawah itu adalah lafaz ta'ifatun ya. Kelihatan garis bawahnya enggak? Ta'ifatun. Nah, itu adalah mad wajib muttasil. Jadi di sini ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata atau satu kalimat, itu namanya adalah mad wajib muttasil. Nomor 3 tidak ada yang bisa menjawab. Lanjut berikutnya. Nomor 4. Perhatikan potongan dari Quran surat An-Nur ayat kedua, surat ke-24 ayat kedua berikut. Kemudian terjemah dari potongan ayat tersebut adalah wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yuk, siapa yang mau menjawab? Ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ayo, siapa yang mau menjawab? Halo. Yang pertama, A, itu orang beriman dilarang berbelas kasihan pada pelaku zina. B, pelaksanaan hukuman zina disaksikan sebagian orang beriman. Kemudian C, pelaku zina laki-laki atau perempuan dihukum rajam sampai mati. D, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertobat. Yang E, zina dibagi 2 kategori, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Ayo, siapa yang mau menjawab? Satu,
2, 3. Yang mana? Siapa namanya? Kelas Raditya Prayoga. Oke. Yang betul sekali. Pelaksanaan hukuman zina disaksikan sebagian orang mukminin. Jadi gampang titenannya kalau mau kuncinya. Terakhir kata mukminin ya. Berarti mukminin itu adalah orang yang beriman. Wal yashhad, saksikan ya. Udah kelihatan itu. Lanjut lagi soal nomor 5. Nah ini. Perhatikan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kandungan potongan ayat tersebut adalah, ayo, A. Pelaku zina dihukum rajam sampai mati. B. Pelaku zina pasti akan dimasukkan neraka. C. Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati tempat maksiat. D. Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kemudian E. Zina merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? A, B, C, D, dan E. Ada yang tahu enggak? 1, 2, siapa namanya? Kelas Alia. Sebentar, Alia Nur Aisyah. Yuk, jawabannya apa? Oke, betul sekali. Ya, zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kuncinya mana? Fahisah. Ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Fahisah itu sama dengan artinya adalah perbuatan keji. Kemudian wasa'a sabila, jalan yang buruk. Nah, itu pintar sekali. Lanjut. Perhatikan potongan ayat berikut. Wala taqrabuz zina. Terjemahkan pada potongan ayat tersebut adalah, siapa yang menjawab? Gampang sekali ini. A. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. B. Janganlah kamu menghindari perbuatan zina. C. Janganlah kamu mendekati tempat maksiat. D. Janganlah kamu melakukan pergaulan bebas. E. Janganlah kamu melakukan perbuatan keji. Siapa yang menjawab? Al-Kindi jawabannya. Oh, pintar sekali. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Gitu ya pemahamannya ya. Lanjut. Al-Kindi tadi ya, Al-Kindi. Oke. Sekarang nomor 7. Seorang remaja, kita tentu pernah merasa suka dengan lawan jenis ya. Sekarang ini begitu mudah kita dalam berkomunikasi ataupun memposting sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Media sosial memberikan kemudahan remaja untuk mencari ataupun mengupload hal-hal yang bersifat pribadi. Sebagai umat Islam, kita wajib bijak dalam bermedia sosial dan tidak melanggar norma agama. Perilaku yang tepat untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas atau zina di media sosial adalah A. Memposting hal-hal yang bersifat pribadi. B. Foto mesra dengan pacar ya, di dalam tempat yang sunyi. C. Memamerkan aurat agar ada mendapatkan like yang banyak. D. Selalu memposting hal-hal yang positif dan tidak mengundang syahwat. E. Memaki-maki dan menghasut orang lain agar ikut membenci orang yang telah menyakitinya. Siapa yang mau menjawab? A, B, C, D, dan E. Siapa yang menjawab? Siapa yang jawab? Nama. Halo, nama?
Oke, sebentar tak buka dulu absennya. Zindarani. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 8. Kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pergaulan bebas dan perbuatan zina akan berdampak buruk bagi kehidupan. Berikut ini yang bukan merupakan dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah A. Pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan dosa besar. B. Rasulullah SAW melaknat pelaku zina laki-laki dan perempuan. C. Pergaulan bebas akan meningkatkan penjualan pakaian wanita. D. Pelaku zina lebih rentan mendapatkan berbagai penyakit kelamin. Dan E. Perzinaan akan menjadikan pelakunya sengsara dunia sampai akhirat. Yang betul jawabannya C. Siapa itu yang jawab itu? Ya, yang jawab siapa? Nama? Sebentar, Pak Fahmi sambil melihat absennya. Siapa tadi? Dinda. Fadila. Oke, Fadila Nur Prastiwi. Ya, terima kasih. Lanjut nomor 9. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat memicu perbuatan dosa lain yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan berikut yang bukan termasuk pemicu dari perbuatan dosa lainnya adalah A. Membunuh anak hasil zina. B. Bunuh diri karena adanya rasa malu. C. Melakukan aborsi atas kandungannya. D. Membunuh wanita hamil hasil perzinaan. E. Iri dan dengki yang kerap muncul dalam diri. Ayo, siapa yang mau menjawab A, B, C, D, dan E? Siapa? Fadila lagi. Oke. PG2 ya tadi ya. Lanjut lagi, nomor 10. Perbuatan zina wajib dihindari oleh semua orang dengan berbagai cara. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat melarang sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Apalagi sekarang ini dari tahun ke tahun statistik remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perzinaan semakin meningkat. Yang bukan sikap perilaku supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan zina adalah A. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. B. Mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif. C. Menjaga diri, kehormatan, martabat, dan kemanusiaan. D. Melihat sesuatu yang bersifat pornografi hanya untuk sekedar hiburan. E. Memilih teman bergaul yang baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Yang betul, siapa yang menjawab? Dinda. Zinda. Oke. Jawabannya apa Mbak Zinda? D. Oke. Ingat soalnya yang bukan ya, tadi ada yang memilih E ya, tapi terus rata terus ke jawabannya. Yang betul adalah D ya. Melihat sesuatu yang bersifat pornografi hanya sekedar hiburan. Jadi walaupun hanya sekedar hiburan itu sudah tidak boleh, karena melihat hal yang pornografi itu adalah termasuk perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 11. Rukun iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keharusan bagi orang yang beriman. Di bawah ini 4 unsur iman kepada malaikat kecuali mengimani A. Sifat-sifat malaikat, B. Tugas-tugas malaikat, C. Semua malaikat yang ada, D. Tempat tinggal malaikat, E. Wujud dan penciptaan malaikat. Jawabannya apa yang betul? A, B, C, D atau E? Di bawah ini unsur iman kepada malaikat kecuali ya. Kecuali apa? Sifat malaikat termasuk harus kita imani? Iya. Tugas-tugas malaikat? Iya, termasuk unsur. Semua malaikat yang ada? Ya. Nah ini tempat tinggal malaikat, ya. Jawabannya yang mana? E. Wujud dan penciptaan malaikat. Kurang tepat. Siapa lagi? Tempat tinggal siapa namanya? Al-Kindi. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah D ya, tempat tinggal malaikat. Lanjutannya nomor 12. Orang yang mengingkari keberadaan malaikat berarti mengingkari rukun iman ya. Berarti pula mengingkari ajaran Islam. Maka dia termasuk orang yang kafir, sebab mengimani malaikat termasuk mengimani perkara-perkara yang gaib. Yang tidak termasuk fungsi iman kepada malaikat adalah yang tidak termasuk fungsi ya. Yang A, menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B, menambah kesadaran tentang alam wujud yang tidak terjangkau panca indera. C, selalu semangat dan ikhlas beribadah walaupun tidak dilihat orang lain. D, semakin giat berusaha karena malaikat yang menentukan rizki seseorang. E, selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan sebab tidak luput dari pengawasan malaikat. Ayo. Ada yang tahu? C. Selalu semangat dan ikhlas beribadah walaupun tidak dilihat orang lain. Itu termasuk yang betul apa? B. Betul. Masa seperti itu? Menambah kesadaran tentang alam wujud yang tidak terjangkau panca indera. Yang benar 1, 2, 3. Ayo. Salah. Yang betul itu D. Semakin giat berusaha karena malaikat yang menentukan rezeki seseorang. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu tugasnya memberi, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu lebih cerna lagi pilihan-pilihannya ini. Gitu ya. Lanjut lagi nomor 13. Allah menciptakan makhluk yang memiliki sifat dasar yang berbeda. Salah satu makhluk yang dimaksud adalah malaikat. Berikut yang bukan merupakan sifat malaikat. Ini yang bukan ya. Langsung. Oke. Yang pertama siapa tadi? Jawabannya. Siapa? Al-Kindi lagi. Oke. A ya. Yang lain itu adalah merupakan sifat malaikat ya, senantiasa taat kepada Allah, tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak tidur dan tidak mempunyai nafsu, kemudian tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Malaikat Mungkar Nakir diberi tugas untuk bertanya pada orang yang sudah meninggal di alam kubur. Hikmah yang kita dapatkan dengan beriman kepada malaikat Mungkar dan Nakir adalah kita menyadari bahwa nomor 14 A. Setiap orang berhak mendapatkan kemuliaan. B. Hidup ada dua pilihan, susah atau senang. C. Kita selalu dalam pengawasan setiap saat.
D. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. E. Segala sesuatu akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang benar mana? Siapa tadi yang jawab? Apa jawabannya? Dadu. Ya, betul sekali. Segala sesuatu ya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu adalah tugas dari mungkar dan nakir. Jadi menyadarinya, jadi hikmahnya seperti itu. Sekarang nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dapat menjelma atau berubah menjadi manusia. 2. Memberi salam kepada ahli surga. 3. Memohonkan ampun untuk orang yang beriman. 4. Senantiasa bertasbih dan bersujud kepada Allah. 5. Dapat dimintai tolong manusia sewaktu waktu. 6. Menghukum langsung orang yang maksiat. Yang termasuk sifat-sifat malaikat adalah ada berapa itu? A, B, C, D, dan E. Yang benar mana? 2, 3, 4, 6. Ayo, yang memberi salam kepada ahli surga, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, kemudian senantiasa bertasbih kepada Allah. B. 2, 3, 4, dan 6. Ya, tadi siapa ya B? Dedi. Kelas? Rifki kelas? Rifki user. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Nomor 17. Kadang-kadang cuaca bisa diprediksi oleh BMKG seperti datangnya hujan lebat, tsunami, dan gunung meletus ya. Gunung meletus yang terjadi adalah merupakan akibat perubahan iklim dan cuaca. Tetapi sebagai orang beriman kita wajib mempercayai bahwa kesemuanya itu terjadi atas kuasa Allah melalui tugas malaikat